Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Walhidayatul Sada dengan NIM 2204 5085. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tema The Home dari mata kuliah Geografi Sosial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mentari Dian Pertiwi, MPD. Yang pertama ada rumah. Rumah bukan sekedar struktur tiga dimensi, tempat berlindung, namun juga merupakan matriks hubungan sosial dan memiliki makna simbolis dan ideologi yang lebih luas. Misalnya, pada masa krisis, gambar simbolik rumah dan tanah air perang Dunia Kedua digunakan untuk mobilisasi dukungan bagi upaya perang. Secara tradisional, rumah dibangun sebagai ruang pribadi yang bertentangan dengan rumah publik di dunia kerja. Selain pengertian rumah yang diuraikan dalam bab ini, dalam konsep rumah lainnya yang dibahas dalam bab berbeda, yaitu gagasan tentang berbeda di rumah yang mencakup rasa memiliki identitas tidak hanya dialami pada skala rumah individu, tetapi juga pada skala rumah tangga, tanah air, yang seringkali memiliki arti penting bagi komunitas. Lanjut, ada desain rumah. Secara khusus, peran feminis mengamati bahwa desain perumahan mengandung gagasan tentang tempat yang tepat bagi perempuan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa karena lingkungan yang dibangun dapat mengandung makna, misalnya apa yang dimaksud kreativitas pribadi dan apa yang publik dan untuk siapa serta perilaku apa yang pantas bagi laki-laki dan perempuan di lokasi itu. Lalu dalam desain rumah ini terdapat adanya gender dan lingkungan binaan dan krisis terhadap pekerjaan mengenai gender dan perumahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang gender dan lingkungan binaan. Menurut sekelompok desainer feminis yang dikenal dengan Matrix pada tahun 1984, bentuk hubungan sosial ini terlihat jelas pada desain dan tata letak rumah saat ini. Ini adalah struktur dasar yang mengakomodasi aktivitas reproduksi seperti makan, tidur, dan memasak, serta tugas-tugas yang terkait dengan produksi dan perdagangan. Perempuan dianggap memiliki kualitas dengan produksi dan perempuan dianggap memiliki kualitas emosional yang diperlukan untuk membina keluarga dan menjalankan rumah tangga, yaitu lembut, lemah, dan pasif. Sedangkan laki-laki dipandang sebagai sosok yang berapi-api, aktif, agresif, dan lebih cocok dengan dunia kerja publik. Lalu ada yang kedua, krisis terhadap pekerjaan mengenai gender dan perumahan. Studi mengenai gender desain perumahan dan struktur tata ruang kota memainkan peran penting dalam berkembangnya geografis feminis pada tahun 1980. Secara khusus, dengan menyoroti konstruksi sosial masyarakat sebagai laki-laki dan swasta sebagai perempuan, dengan menunjukkan bagaimana kategori-kategori biner ini berperan dalam mendefinisikan perempuan sebagai hal sekunder dan sebagai pihak lain dalam relasi untuk pria. Lanjut, yang ketiga, pengalaman di rumah. Rumah tidak hanya merupakan lokasi sosial dan fisik yang memungkinkan
namun juga dapat menjadi penghambat. Dengan demikian, makna rumah bisa berbeda-beda antar individu yang berbeda di dalam rumah dan antar rumah tangga yang berbeda pula. Yaitu ada rumah sebagai tempat bekerja, ada rumah sebagai tempat kekerasan, ada rumah sebagai tempat perlawanan, dan terakhir ada juga rumah sebagai hubungan non-heteroseksual. Yang keempat, yaitu ada ekonomi rumah tangga. Rumah adalah fokus dan proses konsumsi. Rumah tidak hanya menjadi objek konsumsi, namun juga merupakan wadah di mana banyak konsumsi berlangsung. Menurut Roger Silverton dan Eric Hers pada tahun 1992, menggambarkan rumah tangga sebagai ekonomi moral yang mereka definisikan sebagai unit sosial budaya dan ekonomi yang secara aktif terlibat dalam konsumsi, objek, dan makna. Nah, kesimpulannya, menurut saya, rumah ini bukan sekedar struktur tiga dimensi saja, eh, tetapi rumah juga sebagai tempat berlindung. Namun, rumah ini juga merupakan matriks hubungan sosial yang terjadi di dalamnya, yang secara khusus dihargai sebagai tempat hubungan keluarga yang heteroseksual dan memiliki makna simbolis, ideologis yang lebih luas. Bukan hanya membatas rumah, namun pembahasan mengenai rumah ini juga meliputi apa fungsi rumah moral ekonomi dalam rumah dan apa yang terjadi di dalam rumah, bahkan desain rumah tersebut juga ikut dibahas dalam bab ini. Eh, Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.